SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Keluaran pasal 32 ayat 25 dan sampai ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai mencari buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudara-saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Amin. Buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, tahukah kamu bahwa Singapura merupakan negara yang begitu memiliki peraturan yang unik dan juga ketat. Jadi di Asia Tenggara, Singapura merupakan negara dengan peraturan terunik dan terketat yang ada. Dan peraturan-peraturan yang diberlakukan menjadikan negara Singapura menjadi negara yang aman, nyaman, tertib, dan juga menjadi wisata dunia. Jadi peraturan-peraturan yang diberlakukan di Singapura itu adalah peraturan-peraturan yang unik. Contohnya, dilarang punya permen karet, dilarang juga untuk membuang sampah sembarangan, dilarang juga untuk meludah sembarangan. Jadi peraturan-peraturan ini ketika dilanggar oleh rakyat atau masyarakat, maka mereka akan mendapatkan denda ratusan juta atau juga bahkan mereka akan dipenjarakan. Karena aturan yang ketat ini, akhirnya orang-orang mau tidak mau mereka taat melakukan setiap peraturan yang diberlakukan di negara ini. Sehingga negara ini tadi sudah Ibu katakan menjadi negara yang begitu nyaman, aman, tertib, dan juga bersih. Anak-anak SMP dan anak SMK Kristen Elim, sebenarnya di dalam kehidupan kita ada begitu banyak aturan-aturan yang diberlakukan yang harusnya kita taati. Peraturan-peraturan yang diberlakukan ini bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga diberlakukan oleh Tuhan. Tuhan memberikan banyak peraturan bagi setiap kita yang tertulis di dalam Alkitab, yang disampaikan setiap hari Minggu, yang mungkin kita dengar di dalam firman Tuhan, yang memberikan kita arahan, larangan, dan hal-hal yang wajib kita lakukan, wajib kita taati. Dan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan ini sebenarnya untuk menyelamatkan kehidupan kita juga dari setiap dosa dan pelanggaran yang membuat kita jatuh dan terjerumus ke dalam berbagai hal-hal yang menyusahkan kehidupan kita sendiri. Tapi walaupun Tuhan adalah Allah yang begitu mengasihi setiap kita, tapi Tuhan juga ingin kita belajar untuk mentaati peraturan yang sudah diberikan. Sebagai contoh yang tadi sudah kita baca adalah kisah tentang bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3, sebenarnya Tuhan sudah memberikan firman Tuhan bagi mereka untuk dilarang menyembah Allah lain. Mereka tidak boleh menyembah Allah manapun selain menyembah kepada Tuhan. Namun di ayat yang ke-25 di pasal 32, mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembah patung itu ketika Musa tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak taat pada peraturan yang sudah Tuhan berikan jauh sebelumnya. Dan hal ini menimbulkan hukuman yang harus mereka terima. Dan hukuman yang mereka terima adalah saat itu kira-kira 3.000 orang tewas. Begitu berat hukuman yang mereka terima untuk pelanggaran yang mereka lakukan. Sebenarnya ini adalah satu hal yang harusnya membuat kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita mentaati setiap peraturan yang sudah diberlakukan baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Peraturan-peraturan ini membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita akan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, orang yang bisa menjadi contoh, berkat, dan teladan bagi orang lain. Ketika kita taat aturan, kita menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak pantas untuk kita dapatkan ketika kita ada di dunia ini. Dengan mentaati aturan yang diberlakukan,
kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dewasa dalam berpikir dan bertindak. Jadi Ibu Eta berharap semua anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, mari kalian belajar untuk mentaati peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan, baik peraturan yang diberlakukan oleh Tuhan maupun peraturan-peraturan yang diberlakukan di tengah-tengah kehidupan kamu, keluarga kamu, di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah. Ketika kamu taat melakukan peraturan, kamu sedang menyelamatkan jiwamu, kamu sedang menyelamatkan kehidupan kamu. Jadi mari taat. Apapun aturan yang sudah diberlakukan, belajar untuk taat. Karena itu akan mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kamu. Kamu akan diberkati oleh Tuhan ketika kamu taat melakukan perintah Tuhan. Kamu akan diberkati dan dikasihi oleh Tuhan dan juga sesama ketika kamu taat melakukan perintah yang sudah diberlakukan di dalam kehidupan kamu. Itu saja bisa Ibu Eta bagikan. Ibu Eta percaya semua anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan anak-anak yang taat pada setiap aturan. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini.